Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-35, 36 dan 37 dari surah Al-A'raf. 3 ayat yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini, yaitu yang menerangkan tentang manusia terkelompok menjadi 2 kelompok atau tergolong menjadi 2 golongan di hadapan ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah adalah firman-firman Allah yang diturunkan kepada rasul-rasul, kemudian para rasul menyampaikannya kepada manusia. Nah, manusia yang menerima ayat-ayat Allah dari para rasul, manusia menjadi 2 kelompok. Ada yang beriman kepada ayat-ayat Allah, ada pula yang menolak dan mengkufuri ayat-ayat Allah. Yang beriman, yaitu yang menerima ayat-ayat Allah itu, mereka bertakwa dan selalu melakukan perbaikan-perbaikan di dalam hidup dengan petunjuk dan pedoman ayat-ayat Allah, maka mereka akan diberikan balasan kebaikan di dunia dan di akhirat. Di akhirat adalah di dalam surga, mereka akan diberikan kenikmatan untuk selama-lamanya. Adapun yang menolak ayat-ayat Allah, mengkufuri ayat-ayat Allah, maka akan ditetapkan pula ke atas mereka balasan keburukan berupa siksaan di dunia ini dan di akhirat nanti. Dan siksaan di akhirat nanti adalah dimasukkan ke dalam neraka untuk menjalani siksa selama-lamanya pula. Hidup di dunia ini adalah sebagai ujian. Jadi ketika Rasul diutus dan menyampaikan ayat-ayat Allah, maka berlakulah ujian ke atas manusia. Apakah manusia itu akan menerima ayat-ayat Allah itu, beriman kepada ayat-ayat Allah tersebut, maka berhasillah dalam ujian, atau menolaknya, mengkufuri ayat-ayat Allah tersebut, maka gagallah dalam ujian. Nah, inilah dia ujian yang sangat berat, karena ujian ini menentukan tentang nasib manusia itu di dunia ini dan di akhirat nanti, yaitu ujian beriman atau kafir. Beriman berhasil dalam ujian, apabila kafir memilih kekufuran maka gagal di dalam ujian. Jadi 3 ayat yang akan kita pelajari ini menerangkan tentang manusia di hadapan ayat-ayat Allah terbagi menjadi 2 kelompok. 2 kelompok manusia di hadapan ayat-ayat Allah. Apa kaitan dengan ayat-ayat yang sebelumnya? Kaitannya jelas, karena ayat-ayat sebelum ini
Allah menerangkan melalui ayat-ayatnya bahwasanya ini ada 5 perkara yang diharamkan oleh Allah. Maka yang beriman kepada ayat-ayat Allah adalah yang diharamkan oleh Allah melalui ayat-ayatnya, maka mereka pun mengharamkannya. Tak mau melakukan perbuatan yang keji, al-fawahish, tidak mau melakukan perbuatan dosa, tidak mau melanggar hak orang lain, tidak mau menyekutukan Allah, dan tidak mau yang sebelum ini, yaitu mengatakan perkataan dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. 5 kejahatan, 5 kriminal yang besar yang disebutkan dalam ayat sebelum ini, yaitu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang menetapkan pengharaman. Jadi yang berhak untuk mengharamkan adalah Allah melalui ayat-ayat yang disampaikan kepada para rasul yang diutus. Maka manusia yang mendengarkan ayat-ayat Allah yang disampaikan oleh para rasul tersebut membenarkannya atau tidak? Apabila mendengarkan yang Allah halalkan mereka halalkan, dan yang Allah haramkan mereka haramkan, bermakna mereka menerima kebenaran, mereka beriman. Tetapi apabila mereka tidak mau menghalalkan apa yang Allah halalkan dan tidak mau mengharamkan apa yang Allah haramkan, atau dengan kata lain, yang Allah halalkan mereka haramkan, yang Allah haramkan pula mereka halalkan, bermakna mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Bermakna mereka menyombongkan diri. Ada 2 nanti disebut, mendustakan ayat-ayat Allah dan menyombongkan diri. Maka mereka adalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Ini yang akan disebut nanti. Kemudian karena mereka gagal dalam ujian, maka mereka akan mendapatkan balasan siksaan. Balasan berupa siksaan itu bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Dan Allah sebutkan, yaitu di penghujung usianya di dunia, ketika malaikat akan mencabut nyawanya, maka ketika itu malaikat akan mengatakan kepada mereka, mana dia Tuhan yang kamu sembah selain Allah, yang bisa menolongmu sekarang ini? Maka ketika itu mereka mengakui tak ada. Yang kami sembah selain Allah itu pergi entah kemana. Maka ketika itu mereka menjadi terhina, karena di saat mereka memerlukan pertolongan tak ada yang bisa menolong. Maka ketika itu mereka dimatikan, dicabut nyawa, maka penyesalan yang panjanglah yang akan mereka terima setelah itu. Inilah dia 3 ayat, dan kaitan dengan ayat yang sebelumnya, yaitu yang berkaitan dengan ayat-ayat Allah yang disampaikan kepada para rasul. Kemudian para rasul menyampaikan kepada manusia, kemudian manusia terbagi menjadi 2 kelompok. Ada yang beriman dan ada yang kafir. Sekarang kita lihat ayat ini dengan lebih terperinci lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati famanittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun walladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru 'anha ulaika ashabun nari hum fiha khalidun faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kazzaba biayatihi ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum qalu aina ma kuntum tad'una min dunillah qalu dhallu 'anna wa shahidu 'ala anfusihim annahum kanu kafirin. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat, karena kita ingin lebih mendalami lagi kandungan ayat ini.
sehingga betul-betul apa yang telah kita fahami dalam tafsiran ringkas tadi akan lebih jelas dan lebih terang lagi, sehingga insya-Allah apabila berkesempatan pula untuk menyampaikannya kepada orang lain, maka kita akan dapat pula menyampaikannya kepada orang lain dengan benar. Karena masing-masing kita ini mesti berdakwah. Bukan para ustaz saja yang berkewajiban berdakwah, semua kita mesti berdakwah. Sampaikan ayat-ayat Allah itu. Meskipun ayat Allah yang kita terima itu hanyalah satu ayat saja. Ballighu anni walau ayat. Sampaikan dariku. Ini sabda Nabi, meskipun satu ayat. Maka setelah pengajian ini nanti boleh buka pengajian di luar sana. Kumpulkan ahli keluarga kita, masyarakat kita, sampaikan, ini saya mau menyampaikan surah Al-A'raf ayat 35, 36 dan 37. Duduk baik-baik saya sampaikan. Tapi jangan tambah-tambah pula. Seperti mana yang kita dapatkan, seperti itu disampaikan. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita akan dapat melakukan dakwah ini. Karena dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, khairukum, sebaik-baik kamu adalah man ta'allamal Qur'an, belajar Al-Quran, wa 'allamah, dan mengajarkannya kembali. Meskipun belajar satu ayat kemudian mengajarkannya kembali yang satu ayat itu adalah yang terbaik. InsyaAllah, mudah-mudahan. Allah memulai ayat yang ke-35 dengan seruan Ya Bani Adam, wahai anak Adam. Sebelum ini sudah kita terangkan, Allah menyeru manusia dengan wahai anak Adam, bermakna mengingatkan kita kepada Nabi Adam alaihissalam. Siapa yang dimasukkan dengan anak Adam? Manusia. Tapi Allah tidak menyeru ya ayuhan nas, tidak. Tapi Allah menyeru wahai anak Adam, ya Bani Adam. Ingat wahai anak Adam. Ingat tentang kisah bapa moyang dahulu, yaitu Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam diperintahkan oleh Allah, silahkan kamu berdiam dalam surga ini wahai Adam, dan makanlah apa yang kamu inginkan untuk kamu makan. Nah, itu perintah Allah. Silahkan buat apa saja yang kamu inginkan. Kemudian ada satu yang dilarang oleh Allah, jangan mendekati pohon yang satu ini. Itu ayat-ayat Allah kepada Nabi Adam dahulu. Dan seperti itu pula ayat-ayat Allah kepada kita pada hari ini. Buatlah ini, buatlah ini, buatlah ini. Tapi jangan buat ini, jangan buat ini, jangan buat ini. Jadi seperti mana dahulu Allah menyampaikan kepada Nabi Adam melalui firman-Nya, begitu jugalah Allah menyampaikan kepada kita pada hari ini melalui firman-Nya. Maka dapatkan pelajaran dari kisah Nabi Adam dahulu. Pelajaran dari kisah Nabi Adam dahulu, Nabi Adam dahulu tergelincir karena tertipu dan terpedaya oleh bujukan, oleh godaan iblis, sehingga yang dilarang oleh Allah itu yang ia buat. Maka pada hari ini jangan sampai yang dilarang oleh Allah itu yang dibuat, seperti mana dahulu yang dilakukan oleh Nabi Adam, nanti akan menanggung akibatnya. Nah, kira-kira begitulah seruan di pangkal ayat ini. Ya Bani Adam, wahai anak Adam, ingat Adam, bapak moyangmu dahulu, bagaimana kisahnya. Maka jangan sampai kamu mengulanginya pula sekarang ini. Ambil pelajaran. Ya Bani Adam, wahai anak-anak Adam, imma ya'tiyannakum rusulun minkum, jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu, maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul-rasul kepada manusia dari kalangan manusia itu sendiri. Allah bukan mengutus rasul itu kepada manusia dari kalangan bangsa jin, tidak. Tapi Allah mengutus rasul kepada manusia dari kalangan bangsa manusia itu sendiri. Nah, jika datang rasul dari kalangan bangsamu sendiri, wahai anak Adam, maka berimanlah. Karena mereka itu yakussuna alaikum ayati, mereka menyampaikan, menceritakan kepadamu ayat-ayatku. Maka terimalah ayat-ayatku, berimanlah kepada ayat-ayatku, dan amalkanlah apa yang terkandung di dalam
ayat-ayatku itu. Apabila dia berupa perintah-perintah, ikuti. Apabila dia berupa larangan-larangan, jauhi. Berikutnya lagi yang perlu juga untuk dijelaskan di sini adalah ketika Allah menyebut, jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu. Kalau disebut dari kalanganmu bermakna dari kalangan manusia. Apabila disebut dari kalangan manusia, berarti apabila rasul-rasul tersebut mengamalkan, karena para rasul tersebut sebelum meminta kepada manusia untuk mengamalkannya, rasul tersebut mengamalkannya juga pada diri mereka. Apakah Rasulullah mengamalkan kandungan Al-Quran? Iya, Rasulullah mengamalkan kandungan Al-Quran. Maka disebutlah akhlak Rasulullah itu akhlaknya Al-Quran, kana khuluquhul Quran. Rasulullah mengamalkan ayat-ayat Allah, kemudian Rasulullah menyampaikan ayat-ayat Allah, kemudian kita pun hendaknya juga mengamalkan ayat-ayat Allah tersebut sebagaimana Rasulullah mengamalkan ayat-ayat Allah. Apakah boleh kita beralasan, tak bisa saya mengamalkan ayat-ayat Allah sebab saya manusia biasa? Nabi Muhammad bisa mengamalkan ayat-ayat Allah karena Nabi Muhammad Nabi, Nabi Muhammad Rasul. Tidak boleh beralasan seperti ini. Apa sebab? Sebab Nabi Muhammad itu sama-sama manusia seperti kita. Jadi Rasul yang diutus kepadamu adalah dari kalanganmu sendiri, yaitu dari kalangan manusia. Kalau Nabi Muhammad dari kalangan manusia mampu untuk mengamalkan ayat-ayat Allah, maka kita pun mampu untuk mengamalkan ayat-ayat Allah tersebut, karena kita adalah juga manusia sama seperti Nabi Muhammad. Artinya dengan kata yang lebih singkat, tidak ada alasan untuk tidak mengamalkan ayat-ayat Allah. Kalau Nabi terdahulu bisa mengamalkannya, maka kita pun juga bisa mengamalkannya, karena kita dengan Nabi sama-sama manusia. Karena ada pada hari ini manusia beralasan, mana bisa kita hidup seperti Rasulullah? Rasulullah itu Rasul, kita ini manusia biasa. Orang yang seperti ini membenarkan, mencari pembenaran perbuatannya yang salah, mencari pembenaran ke atas perbuatan yang salah yang ia lakukan. Jadi kalau saya melakukan kesalahan, jangan salahkan saya, karena saya ini manusia biasa, tidak seperti Nabi. Nabi itu manusia pilihan. Ini orang yang seperti ini mencari-cari alasan untuk membenarkan kesalahan yang ia lakukan. Tidak ada kesalahan yang boleh dibenarkan. Siapa yang bersalah, maka ia mesti menanggung akibatnya. Dan itu adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala, sebab dalam kemampuannya untuk mencegah kesalahan. Karena sama seperti Nabi dahulu dapat mencegah diri dari melakukan kesalahan karena Nabi bersungguh-sungguh di dalam menjauhkan diri sehingga tidak melakukan kesalahan, dan diberi kemampuan yang sama kepada semua manusia tanpa terkecuali. Nabi diberi kemampuan, kita sekarang pun juga diberi kemampuan, karena kita adalah sama-sama manusia. Maka jangan sekali-kali beralasan bahwasanya kita tidak mampu melakukan sesuatu itu disebabkan karena kita ini tidak seperti Nabi. Tidak. Apa sebab? Sebab kita adalah manusia, Nabi pun juga adalah manusia. Apabila Nabi bisa, maka kita pun juga bisa, karena kita sama-sama manusia. Ini kita ulang berkali-kali supaya nampak jelas apa yang dimaksudkan oleh ayat ini. Satu lagi yang mau kita sebut di sini adalah, wahai anak Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu, jika datang kepadamu rasul-rasul, berapa orang rasul yang dimaksudkan? Banyak. Itu pendapat pertama dalam kajian tafsir. Kalau disebut jika datang rasul-rasul dari kalanganmu, bermakna rasul Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, dan seterusnya.
Jika datang rasul-rasul itu kepadamu, maka terimalah, percayailah ayat-ayat yang mereka sampaikan. Tafsiran yang kedua, ayat ini turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sebelum ini kan diceritakan, katakanlah wahai Muhammad perkataan berikut ini kepada manusia. Maka Nabi Muhammad pun mengatakannya kepada manusia. Bermakna kalau ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad menyampaikannya kepada siapa? Penduduk kota Mekah. Apabila Nabi Muhammad menyampaikannya penduduk kota Mekah, berarti apabila yang dimasukkan ini adalah Nabi Muhammad, bermakna meskipun di sini disebut rasul-rasul kan banyak, tetapi yang dimaksudkan Nabi Muhammad satu, maka ada di dalam kaidah ilmu tafsir. Apabila Nabi Muhammad yang satu orang itu, satu orang saja Nabi Muhammad, tetapi disebut dalam bentuk jamak, berarti tujuannya adalah untuk mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran itu disebut sebagai umat. Biasanya kata umat ini dipakaikan kepada ramai orang, banyak orang. Tetapi Nabi Ibrahim yang seorang itu disebut sebagai umat. Mengapa penyebutan umat kepada Nabi Ibrahim sementara umat itu dipakai untuk ramai orang? Untuk mengagungkan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini kaidah dalam bahasa Arab. Padahal satu orang. Sama juga sekarang ini, kalau kita dengar ada sekarang ini biasa dikatakan oleh orang yang berbahasa Arab, antum. Antum itu untuk ramai orang. Bukan anta. Kalau anta untuk satu orang, antum untuk ramai orang. Padahal yang dituju satu orang saja. Antum di mana sekarang bekerja? Nah, penyebutan dengan bentuk banyak kepada satu orang tujuannya adalah untuk mengagungkan orang tersebut, untuk menghormati orang tersebut. Begitu juga dalam ayat ini. Melalui penyebutan bentuk banyak di dalam ayat ini, padahal yang disebut satu orang saja, yaitu Nabi Muhammad, maka ayat ini sebenarnya menerangkan tentang pengagungan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditambah lagi dengan penjelasan, Nabi Muhammad itu nabi yang terakhir, khatimul anbiya, nabi yang terakhir. Apabila Nabi Muhammad nabi yang terakhir dan Nabi Muhammad menyampaikan apa yang sebenarnya juga disampaikan oleh nabi-nabi yang terdahulu, maka Nabi Muhammad ini adalah sebagai yang menyampaikan kepada manusia apa yang pernah disampaikan oleh nabi-nabi terdahulu, bermakna sebagai yang mewakili para nabi terdahulu di dalam menyampaikan ajaran berupa ayat-ayat Allah yang isinya adalah kebenaran kepada semua manusia tanpa terkecuali. Rasul-rasul terdahulu itu diutus kepada kaum-kaum mereka. Sementara Nabi Muhammad tidaklah diutus kepada bangsa Arab saja, tetapi diutus kepada semua manusia. Maka untuk mengagungkan Rasulullah sebagai penutup para rasul yang diutus kepada seluruh manusia, digunakanlah perkataan rusulun, rasul-rasul, padahal yang dimaksudkan satu orang. Nah, ini kita dapatkan dalam kajian tafsir. Kalau dalam terjemahan tak dapat kita ini. Maka disinilah perlunya kita mengaji tafsir, karena dengan kajian tafsir akan lebih terbuka wawasan kita, sehingga kita akan dapat melihat banyak perkara yang penting. Di antaranya begitu tinggi kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Allah sendiri tidak menyebut perkataan Rasul satu kepada Nabi Muhammad, tetapi menggunakan kata Rusul untuk mengagungkan Nabi Muhammad. Apabila Allah saja mengagungkan Rasulullah, apatah lagi kita manusia ini. Terlalu betul manusia tidak mengagungkan Rasulullah, karena Allah sendiri mengagungkan baginda. Tapi malangnya pula pada hari ini ada yang tidak mengagungkan, sampai membuat karikatur Nabi, mengejek dan mengolok-olok Nabi. Ini tidak mengagungkan Nabi. Padahal Nabi Muhammad adalah Nabi
yang sangat agung dan mulia. Dan ini diperakui oleh orang yang memiliki kewarasan dalam berfikir. Hanya orang-orang yang hilang akal saja yang mengkeji dan mengolok-olok Nabi. Wahai anak-anak Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul, jika datang kepadamu. Kalau disebut kata jika, bermakna ayat ini adalah ayat syartiyah. Ayat syartiyah. Syartiyah itu bermakna ada jawabnya nanti. Jika datang rasul-rasul kepadamu dari kalanganmu sendiri, apa lanjutannya? Jika datang rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang membacakan kepadamu ayat-ayatku, apa lanjutannya? Maka berimanlah kepadanya. Terima ayat-ayat tersebut, percayai dia sebagai kebenaran, fahami kandungannya dan amalkan. Lanjutannya, famanittaqa, maka barang siapa yang bertakwa, wa aslaha, dan memperbaiki diri. Berarti ini penggalan berikutnya lagi. Barang siapa yang beriman kepada ayat-ayat yang disampaikan oleh para rasul, kemudian membuktikan keimanan dengan ittaqa, bertakwa. Bertakwa di sini maknanya apabila ada perintah-perintah Allah dari ayat-ayat tersebut, menjalankannya. Apabila ada larangan-larangan Allah dari ayat-ayat tersebut, kemudian menjauhinya, itu namanya bertakwa. Wa aslaha, dan memperbaiki diri. Kalau tadinya di dalam kemusyrikan, perbaiki diri, yaitu sekarang beriman. Kalau tadinya masih ragu-ragu, maka sekarang yakin dengan sepenuh hati. Wa aslaha, dan terus memperbaiki diri, maka akan diberikan balasan. Apa balasannya? Fala khaufun alaihim, maka tidak ada ketakutan atas mereka. Wala hum yahzanun, dan tidak pula mereka berduka cita. Tidak takut, tidak berduka cita. Berduka cita sedih. Tidak takut, tidak sedih. Tidak takut, ini kaitannya dengan yang akan datang. Tidak sedih, ini kaitannya dengan yang lalu dan sedang dijalani. Takut, apa mana takut? Apa bedanya dengan sedih? Takut tidak suka kepada perkara buruk yang akan terjadi. Takut. Takut apa? Takut sakit. Sekarang sudah sakit? Belum lagi, tapi takutnya sudah ada sekarang ini. Padahal sakit itu perkara yang akan datang. Takut mati. Sudah mati sekarang ini? Belum lagi, tapi takutnya sudah ada sekarang. Mengapa mati ini ditakuti? Karena ini perkara yang buruk bagi orang yang mencintai dunia, sebab dia akan tinggalkan dunia dengan kematian. Takut mati. Nah, orang yang menerima ayat-ayat Allah, kemudian ia pun bertakwa dan memperbaiki diri, yaitu dengan mengamalkan ayat-ayat Allah yang telah ia percaya itu, maka tidak ada lagi rasa takut. Apa sebab? Tidak akan mungkin disiksa. Sebab orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah, maka balasan yang akan diterima adalah balasan kebaikan, bukan keburukan, bukan siksaan. Maka tidak ada takut. Siapa biasanya yang takut itu? Yang bersalah, yang melakukan kesalahan takut. Tapi orang yang tidak bersalah tidak akan takut. Tidak takut tenang, tidak takut aman, tidak takut bahagia. Berarti kelompok pertama adalah kelompok orang yang akan mendapatkan kebahagiaan. Walahum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih hati. Ini perkara yang sedang dilalui atau yang telah lampau. Apa yang menyedihkan manusia? Yang menyedihkan manusia umpamanya karena akan meninggal dunia, maka yang menyedihkan manusia adalah dunia yang ditinggalkan itu. Tapi orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah, apakah bersedih dengan dunia yang ditinggalkan? Tidak, sebab apa yang akan didapatkan lebih berharga dari dunia yang akan ditinggalkan. Maka akan sedih? Tidak, malah akan gembira. Lawan sedih gembira. Maka orang yang beriman itu ketika akan mati, dia tersenyum, mukanya berseri-seri. Apa sebab? Dia gembira, tak ada takut, tidak ada sedih. Karena janji-janji Allah ia dapatkan. Karena ketika akan meninggal dunia, orang-orang beriman itu akan diseru oleh para malaikat,
wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan redha, lagi diredai. Masuklah ke dalam kumpulan hamba-hambaku, masuklah kamu ke dalam syurgaku. Siapa yang tahu apa ayatnya ini? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini kelompok pertama. Bagaimana pula kelompok kedua? Walladzina kadzdzabu biayatina, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Para rasul telah menyampaikan ayat-ayat Allah, kemudian mereka menolaknya, tak mau percaya, mengingkarinya. Wastakbaru anha, dan menyombongkan diri. Tak mau kami ikuti. Yang mau kami ikuti adalah yang kami tetapkan sendiri. Ini namanya menyombongkan diri. Seakan-akan yang mereka tetapkan itu adalah lebih baik dari yang Allah sampaikan kepada mereka. Padahal Allah adalah yang maha bijaksana. Pasti yang Allah sampaikan itu adalah yang lebih baik. Bahkan ia adalah yang sempurna kebaikannya. Tapi mereka menolaknya. Wastakbaru anha. Mereka menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah. Nah, karena menolak ayat-ayat Allah, mendustakan ayat-ayat Allah, kemudian menyombongkan diri dengan mengikuti petunjuk selain Allah, maka balasan untuk mereka, ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka itu penghuni neraka dan mereka itu kekal di dalamnya. Tadi kelompok pertama, sekarang kelompok kedua, dan tidak ada kelompok yang ketiga. Kalau tidak masuk kelompok pertama, berarti masuklah ke kelompok yang kedua. Jadi kalau tak nampak kawan nanti di kelompok pertama, berarti dia masuk kelompok yang kedua. Mudah saja, tak ada kelompok yang lain. Cari-cari dalam surga, tak jumpa. Oh, berarti dia di dalam neraka. Mengapa? Oh, sebabnya dahulu ketika di dunia mendustakan ayat-ayat Allah. Kemudian menyombongkan diri. Tadi saya baca satu pernyataan dari orang yang diberi amanah dan kepercayaan, tinggi sekali kedudukannya, dengan mengatakan, kita ini adalah negara, bukan negara Islam dan bukan pula negara sekuler. Lalu negara apa ya? Kita ini bukan negara Islam yang akan menjalankan hukum-hukum Islam, dan kita bukan pula negara sekuler. Ini bahasanya bahasa bagaimana memahaminya? Apabila kita seorang muslim beragama Islam, maka kita mesti wajib, fardu hukumnya untuk menjalankan hukum Islam. Dan negara dibuat sebagai negara adalah untuk memastikan setiap orang itu menjalankan agamanya. Nah, apabila negara itu memastikan umat Islam itu menjalankan agama Islam, dan di sebuah negara itu memang mayoritas umat Islam dan bersetuju dengan mengamalkan ajaran Islam, maka negara itu adalah negara Islam. Apabila menolaknya, maka negara itu adalah negara kafir. Jadi tak ada lagi yang abu-abu, itu tidak ada. Kelompok pertama atau kelompok kedua. Ini mengatakan kami tidak kelompok pertama dan tidak pula kelompok kedua. Nah, petunjuk dari mana didapatkan sehingga berkata sedemikian rupa? Ini mungkin tak tahulah, entah karena takut, entah karena tak tahulah. Maka kita tanya orang yang berkata ini, apa tujuan dia berkata-kata? Tapi biasanya kalau orang itu orang politik, maka perkataannya itu adalah perkataan untuk menyelamatkan diri, sehingga tidak dipersalahkan oleh kelompok ini dan tidak dipersalahkan oleh kelompok ini. Tetapi sebagai seorang pendakwah, dan semua umat Islam mesti berdakwah, mesti menyampaikan yang benar itu benar dan yang salah itu salah, dan mesti dengan jelas-jelas menerangkan kepada
manusia, apalagi orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita. Yang benar itu benar, yang salah itu salah, yang halal itu halal, yang haram itu haram, yang diperintahkan itu diperintahkan, yang dilarang itu dilarang. Jangan sampai membuat yang jelas itu menjadi kabur, dan jangan sampai memindahkan manusia dari yakin kepada ragu-ragu. Na'udzubillah min dzalik. Ayat berikutnya. Nah, ayat berikut ini lanjutan dari ayat yang ke-36. Ayat yang ke-37 lanjutan dari ayat yang ke-36. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayati. Allah sampaikan dalam bentuk pertanyaan. Yang bentuk pertanyaan ini tujuannya adalah untuk memberikan pengingkaran, mengingkari, yaitu Allah mengingkari perbuatan orang yang zalim dengan mengatakan, siapa lagi yang lebih zalim dari orang yang mengadakan dusta terhadap Allah? Tak ada lagi yang lebih zalim. Itulah orang yang paling zalim, yaitu yang mengada-adakan dusta terhadap Allah. Seperti apa mengadakan dusta terhadap Allah? Umpamanya mengatakan Allah itu punya anak. Oh, itu mengada-adakan dusta. Allah punya anak? Tidak, lam yalid wa lam yulad, tapi mengatakan Allah itu punya anak. Oh, ini mengada-adakan dusta. Ini orang yang paling zalim. Kemudian au kadzdzaba bi ayati, atau mendustakan ayat-ayat Allah. Allah telah menyampaikan bahwasanya Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Kemudian mereka mengatakan itu salah, yang betul Tuhan itu 3. Oh, ini mendustakan ayat Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah, hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Kemudian disebutkan, enggak, kita juga beribadah kepada jin, kepada berhala, kepada bintang, kepada matahari. Oh, itu namanya mendustakan ayat-ayat Allah. Dan hanya kepada Allah kami memohon pertolongan. Tapi memohon pertolongan juga kepada selain Allah bermakna telah mendustakan ayat-ayat Allah. Itu adalah orang yang paling zalim. Tidak ada lagi yang lebih zalim dari orang tersebut. Itulah orang yang paling zalim. Karena kemusyrikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah dosa yang paling besar. Ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab. Mereka itu akan mendapatkan bahagian mereka dari Alkitab. Mereka itu, siapa mereka yang dimasukkan? Orang yang mengada-adakan dusta dan yang mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka ini akan mendapat bahagian dari Alkitab. Apa makna mendapatkan bahagian dari Alkitab? Terlebih dahulu, Alkitab yang dimaksudkan itu apa? Maka ulama tafsir menyebutkan pertama, yang dimasukkan dengan Alkitab itu adalah kitab suci. Kitab suci yang diturunkan kepada Rasulullah, yaitu Al-Quran. Nah, orang-orang yang zalim itu mendapat bahagian dari kitab suci Al-Quran itu. Apa maksudnya? Maksudnya adalah di dalam kitab suci Al-Quran disebutkan, yaitu orang yang beriman dan beramal saleh, untuk mereka surga. Itu bahagian untuk orang-orang beriman. Kemudian mereka adalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir, maka untuk mereka adalah api neraka. Itu bahagian untuk mereka, disebutkan di dalam kandungan kitab suci. Maka bagi mereka bahagian mereka dari Alkitab. Apa bahagian mereka dari Alkitab? Yaitu ketetapan Allah, bahwasanya bahagian mereka sebagai orang-orang kafir adalah neraka, sebagai balasan keburukan untuk mereka, sebagai siksaan ke atas mereka. Ini tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua, mereka itu, bagi mereka bahagian mereka dari Alkitab. Dari Alkitab ini maksudnya Alkitab, kitab catat, kitab penetapan amalan.
yang kita sebut sebagai kitab takdir, Kitabul Maqadir. Kita ini kan sudah ditetapkan, apapun yang kita jalani di dunia ini sudah ditetapkan oleh Allah. Rezeki kita sudah ditetapkan, sudah. Umur kita sudah ditetapkan, sudah. Pasangan hidup kita sudah ditetapkan, sudah. Beriman kita atau tidak beriman kita sudah ditetapkan, sudah. Semua sudah ditetapkan di dalam qada dan qadar. Semua sudah tertulis. Pena yang menulis itu sudah diangkat, tulisan pena itu sudah kering. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, dan itu adalah kitab. Nah, mereka itu ada bahagian mereka dari Alkitab, yaitu seperti mana yang ditetapkan di dalam kitab itu, seperti itu yang mereka dapatkan ketika di dunia ini. Ulaika, mereka itu ulaika. Sampai di mana tadi? Ya, ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab. Mereka itu mendapatkan bahagian mereka dari Alkitab yang memang telah ditentukan ke atas mereka semenjak zaman azali lagi, yaitu melalui qada dan qadar Allah. Mereka mendapatkannya. Sebanyak mana rezeki yang telah Allah tetapkan, sebanyak itu mereka dapat. Itu bahagian mereka. Sepanjang apa umur yang ditetapkan, sepanjang itu pula mereka akan menjalaninya di dunia. Mereka mendapatkan bahagian mereka dari Alkitab, yaitu dari ketentuan-ketentuan berupa takdir yang telah Allah tetapkan di dalam Alkitab, di Al-Lauh Mahfuz. Kemudian yang penting yaitu lanjutan ayatnya, yaitu meskipun mereka telah mendapatkan bahagian mereka, rezeki mereka umpamanya, umur mereka, tetapi lihat ujung dari usia itu, yaitu apakah mereka akan mendapatkan bahagian baik seperti yang ditetapkan dalam qada dan qadar. Bagi mereka orang-orang yang zalim itu sampai ke penghujung usia, tidak. Kalaupun badan mereka sehat selama menjalani hidup di dunia, umur mereka panjang selama menjalani hidup di dunia, berkedudukan tinggi selama hidup di dunia, tetapi itu akan berakhir ketika malaikat akan mencabut nyawa mereka. Maka ayat ini menjadi kabar yang menakutkan, supaya manusia hendaknya segera memperbaiki diri, beriman atau bertaubat. Hatta idza ja'atuhum rusuluna, sehingga apabila datang kepada mereka rasul-rasul kami, yang dimaksudkan adalah para malaikat. Rasul-rasul kami, para malaikat. Yang dimaksudkan adalah malaikat maut. Rasul-rasul kami, malaikat maut. Malaikat maut itu satu atau banyak? Karena di sini disebutkan rusuluna, utusan-utusan kami, rasul-rasul kami, yang dimaksudkan adalah malaikat maut, bermakna banyak, tetapi yang banyak itu adalah penolongnya. Malaikat maut itu satu, tetapi penolong-penolongnya banyak. Rusuluna, rasul-rasul kami, yaitu malaikat maut dan penolong-penolongnya. Jadi jangan heran apabila dalam satu waktu yang meninggal dunia itu banyak. Di Asia ramai meninggal dunia, di Afrika ramai. Kalau begitu bagaimana malaikat maut mencabut nyawanya? Malaikat maut yang satu itu mencabut nyawanya dengan pembantu-pembantunya, bersama dengan pembantunya. Dibagi tugas, kamu yang di Jalan Pangeran Hidayat, kamu yang di Jalan Sudirman. Tapi ada yang karena mungkin tidak memahami perkara ini, dengan mengatakan ini malaikat maut ini keliaran di sini aja nampaknya nih. Kemarin di pangkal jalan, sekarang di tengah jalan, ini mungkin besok di ujung jalan agaknya. Maka kita katakan, oh, yang mencabut nyawa itu bukan satu, yang mencabut nyawa itu malaikat itu banyak, tapi yang malaikat maut itu sendiri satu.
tetapi bersama dengan malaikat-malaikat yang lainnya sebagai penolong malaikat maut. Kita lanjutkan, hatta idza ja'atuhum rusuluna, sehingga apabila datang rasul-rasul kami kepada mereka, kepada orang-orang yang zalim itu, yatawaffawnahum, maka malaikat-malaikat pencabut nyawa itu pun mencabut nyawa mereka. Sebelum mencabut nyawa mereka, malaikat maut itu bertanya, qalu aina ma kuntum tad'una min dunillah, yang kamu sembah selain Allah dahulu, mana dia sekarang? Aku akan mencabut nyawamu, maka panggil yang kamu seru selain Allah untuk menghalangku mencabut nyawamu. Kira-kira begitulah pertanyaan malaikat kepada manusia yang malang ini. Apa jawabannya? Jawabannya, qalu dhallu anna, hilang dia dari kami, tak ada bersama dengan kami. Artinya, sia-sialah apa yang kami buat selama ini. Selama ini kami menyembahnya dengan harapan bisa menolong kami. Rupanya tak menolong kami. Kecewa kami. Kecewa, menyesal kemudian tidak ada gunanya. Maka ini adalah bahagian dari siksaan. Penyesalan bahagian dari siksaan. Wa syahidu ala anfusihim, dan mereka pun mengaku atas diri mereka, annahum kanu kafirin, sesungguhnya mereka adalah orang-orang kafir. Memang kami telah kafir selama hidup di dunia ini, selama hidup di dunia, maka layaklah bagi kami untuk menjalani siksaan ini. Menyesal ketika itu penyesalan yang tidak berguna. Maka apabila mau menyesal juga, menyesallah sekarang sebelum malaikat maut datang. Menyesal sekarang sebelum malaikat maut datang. Sekarang kapan? Sekarang ini. Maka beristighfar sekarang ini, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Karena boleh jadi malaikat maut datang sebelum pengajian ini selesai. Siapa bisa memastikan bahwasanya ia akan mati di rumah nanti? Belum tentu. Boleh jadi semua orang tegak berdiri pulang, dia duduk saja di kursinya. Digoyangkan, rupanya sudah tidak bersama kita lagi. Ada yang berlaku seperti itu? Ada. Baru-baru ini diberitahukan bahwasanya dia menunggu istrinya belanja. Dia dalam mobil, dalam kendaraan. Istrinya keluar, masuk kedai, beli barang, kemudian istrinya kembali, ketuk-ketuk pintu, dia tak buka. Rupanya dia sudah meninggal dalam mobil itu, dalam kendaraan. Cepat sekali. Maka dikatakan mati itu tidak berbau. Kapan saja dia bisa datang, dan hendaklah bersiap sedia sepanjang masa. Nanti apabila terlambat sehingga tidak lagi pada waktunya menyesal, maka penyesalan yang terlambat, penyesalan yang tidak berguna. Inilah dia 3 ayat yang kita pelajari, yang menerangkan tentang 2 kelompok manusia di hadapan ayat-ayat Allah. Ada kelompok yang pertama beriman, mereka inilah yang berhasil dalam ujian hidup, maka nanti akan mendapatkan balasan kebaikan di penghujung usia, ketika malaikat mencabut nyawanya, atau nanti ketika di akhirat karena akan dimasukkan ke dalam surga. Kelompok yang kedua yang gagal dalam ujian, mendustakan ayat-ayat Allah, menyombongkan diri, mengikuti petunjuk selain Allah, mengikuti kehendak hawa nafsu atau bisikan syaitan. Mereka inilah orang yang gagal dalam ujian, mereka akan disiksa. Di penghujung usia, ketika malaikat mencabut nyawanya akan disiksa, dan nanti di akhirat akan disiksa pula dengan dimasukkan ke dalam api neraka. Ini dia hakikat kehidupan. Mudah-mudahan kita dapat memahaminya dengan baik dan akan bermanfaat bagi hidup kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.